Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas langsung soal video viral saat ini, yaitu seorang laki-laki berkebangsaan India yang datang ke Indonesia bermaksud ingin melamar kekasihnya yang ia pacari selama 3 tahun, namun ditolak mentah-mentah. Nah, di sini saya akan membahas terlebih dahulu si cewek ini berasal dari mana. Perempuan ini berasal dari Wajo, Sulawesi Selatan. Masyarakat Kabupaten Wajo itu mayoritas suku Bugis. Anda tahu, cewek-cewek suku Bugis itu tidak segampang itu. Kamu datang bawa uang, terus melamar diterima. Tidak. Karena 50% mayoritas cewek-cewek Bugis itu jodohnya di tangan orang tua. Jadi ketika wanita-wanita Bugis ini dipersunting, mengambil keputusan terakhir itu ada di tangan orang tua. Untuk meminang wanita-wanita Bugis ini, uang pandainya cukup tinggi. Dan budaya itu terus-menerus dilestarikan sampai saat ini. Perbedaan keyakinan. Suku Bugis biasanya tidak banyak menikah dengan cara berbeda keyakinan. Bebet dan bobot. Jadi sebelum menikah, orang tua si perempuan itu harus terlebih dahulu mengetahui bebet dan bobot si calon menantu. Nah, saya berasumsi bahwa si laki-laki India ini tidak semerta-merta ditolak. Pasti ada komunikasi atau pembicaraan yang panjang. Kenapa? Karena setiap manusia itu punya hati nurani. Tidak mungkin tamu datang dari jauh terus diterlantarkan begitu saja, tidak. Kalau menurut saya, ketika terjadi pembicaraan antara si pihak laki-laki ini dengan pihak keluarga si perempuan, namun ternyata tantangan atau permintaan keluarga dari pihak perempuan tidak disanggupi oleh pria India ini, maka ditolaklah. Kalau menurut saya begitu. Karena saya juga berasal dari sana, guys. Kemungkinan ada banyak hal yang tidak bisa menyatukan mereka. Karena sudah tentu orang tuanya akan menyaring terlebih dahulu sebelum mengiyakan. Yang pertama, mungkin mereka berbeda agama. Kedua, mungkin si pria India ini tidak sanggup memberikan uang mahar yang dibilang cukup tinggi bagi perempuan Bugis. Ketiga adalah bebet dan bobot. Kelangsungan pernikahan bagi wanita-wanita Bugis itu ditentukan oleh pihak orang tua. Meskipun tetapi budaya ini masih terus dilestarikan sampai saat ini. Uang mahar tinggi, bebet, bobot harus jelas, dan sudah pasti keyakinan harus sama. Itulah suku Bugis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cuma di sini bos mau kak bilang, barusan kak dapat berita bikin malu-malu suku Bugis. Baru tempat lahirnya lalu sih lagi orang tua aku di situ di Wajo Sengkang. Tapi ini oknum perempuan ya suka katang uannya laki-laki, tapi bukan laki-laki yang suka uannya aja suka. Ini dibilang cewek pak katang. Aku sayangkan sekali itu sebetulnya aku dari kemarin di Tarakan sempat karena tanya orang bilang begitu memang ke cewek Bugis, saya bilang oh tidak, cewek Bugis itu tidak begitu, tapi kalau uang pandainya memang tinggi. Itu lagi kalau tinggi uang pandainya tidak semua apa deman nakoro apa angka moto kasih makundren atau naugi wih cek demo tuh pendek kan tergantung status sosial ya kok status sosial na burane matan remoto tu mapada moto ko makundren matan status sosial na matan remoto pendek kan begitulah kira-kira kok rendah-rendah moto den aku manang angka moto tomato na makundren makanja aga tabawa sompa aga itu na tu ya kok siko nitumba ya tu na tu menre tidak den persuda pamito kumalain ramatu manitu na tu anak-anak kasih. Nah cuma usaha yang kalah ada pernah cerita nih tahu kiri kanan maka dah yang katong paling makuro dede. Bayangkan kasih teh tanah India na bawa lena tidak mengenal dingin panas hujan kesehatannya dia tidak jaga uang banyak keluar maka kepala lutut teko awi kasihannya orang. Ima udah bilo doang tanah podo kasih ero tawero menolong jodoh mungkin ada hikmahnya tanah podo ke hikmana toh nolong makun rema deceng makor nawading sepakat lebih ya kira-kira seperti itu. Kasihan juga anaknya orang. Ya mudah-mudahan tidak ada lagi cewek pakatan di Indonesia. Mudah-mudahan kalau memang mau kau sama orang kau suka sama orang jangan uangnya kau suka. Lihat itu setelah itu membangunlah dari nol.
Sebab tidak baik juga itu kalau disuka orang, hartanya juga orang tuanya itu yang kasih enak ki. Bagus itu kalau laki-lakinya mencari dari nol sampai kita suami istri sampai membangun rumah tangga sukses. Jangan sukses karena hartanya juga orang tua. Tidak baik juga itu laki-laki kalau mengandalkan harta orang tua. Pokoknya pokoknya makoro tanah podo aja, tanah podo mana miti toh. Ya terima kasih semua deh. Tetap di auto sentil. Baru itu toh kak, masalah uangnya juga ndak pernah kak minta, dia sendiri yang kirim. Sebelumnya toh, sebelum puan itu selalu memang karena tawarkan bilang kirimkan nomor rekening, mau kak kirimkan uang untuk pembeli biaya hidup pula, pembeli beda, pembeli sepatu apa toh. Tapi selalu kak menolak, selalu ku tolak. Cuma dia yang paksa kak, terus mau rusami HP ku toh, terus ndak bisa komunikasi itu nak kirimkan kak uang karena ndak bisa komunikasi toh, jadi nak kirimkan kak uang beli maka HP itu Ji. Terus kalau masalah setiap bulannya tuh nak kirimkan kak uang, iya memang nak kirimkan kak uang, itu pun juga ndak pernah kak minta karena kalau misalnya habis kuota aku ndak aku balas chatnya. Tanya muka bilang kenapa ndak balas chatku begini aku bilang habis kuota aku, jadi nak kirimkan kak lagi. Intinya itu uang saya pakai untuk dia sendiri. Karena toh kalau misalnya ndak aku balas chatnya, selalu kan ancam-ancam bilang mau bunuh diri lah, iris-iris tangannya, menangis